Oke, tadi berapa? Kita mulai dari titik A ya. Berapa dari A ke B? Rumusnya? 12,5. 12. 12 ditambah? 2,5. Siapa yang ingat tanggal berapa? Ditambah 2,5, Ibu jadi 14,5. Oke, jadi 14,5 ya. Kita ukur 14,5. Ini adalah titik A. Dan yang ini adalah titik B. Saya pakai garis putus-putus dulu deh. Nah, setelah itu di titik A, kita tarik garis mendatar ke kanan sama ke kiri. Ini kan. Nah, sudah tarik garis, baru diukur dari B ke C adalah setengah lingkar kerung lengan. Berapa? 24. 24. 24 ya. Nah, ini tinggal kita cari nih 24 jatuhnya di mana gitu ya. 23, 24. Nah, kalau saya tinggal ketik 24. Oke. Yang sebelah sini juga sama 24. Gitu ya. Ini saya potong dulu. Nah, ini adalah titik C. Ini adalah titik D. Oke. Nah, kemudian dari B ke G adalah panjang lengan. Udah ada berapa? 14,5. 14,5. Berarti 25 kurang 14,5 berapa? 10,5. 10,5. 10,5. Oke. Ya, kita ukur ke bawah 10,5. Ya, sama yang sebelah sini juga kita ukur ke bawah 10,5. Ya, ini juga sama 10,5. Ya, tarik garis. Nah, ini adalah titik E. Yang ini adalah titik F. Ya, sudah seperti ini. Lalu dari E ke E aksen masuk ya 2-3 sama F juga masuk 2-3. Saya masuknya 2 cm aja di sini. Kemudian saya tarik garis. Ya, tarik garis ke sini. Sama ini juga 2. Keluar. Nah, gitu. Ya. Nah, baru nanti di sini kita bagi ya. Berapa berarti B ke C kalau dibagi 3? Berapa? 8. Karena tadi 24 ya. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Nah, kalau saya tinggal begini aja deh. Nah, ya. Nah, ini saya tinggal ganti. Nah, ya. Nah, kemudian titik pertama dari atas ini naik. Ya, naiknya itu 1,5 sampai 2. Ya, nah ini saya nggak bisa nih. Kalau kamu kan tinggal titikin aja gitu ya, kasih titik di sini 2 cm misalnya. Nah, kalau saya nggak bisa, jadi saya harus tarik garis. Ya, saya harus tarik. Kalau kalian nggak perlu tarik garis gini ya. Misalnya saya 2 cm. Nah, kalau kalian tinggal titik aja, kasih titik di sini gitu ya. Kalau saya nggak bisa, jadi saya tarik garis. Maksudnya jangan sampai kalian ikutan tarik garis gitu ya. Ini kan kalau manual bisa langsung ditandain gitu ya. Oke, jadi yang di titik pertama itu naik 2 cm. Nah, yang sepertiga di bawah itu dicari tengahnya. Ya, yang sepertiga di bawah ini dicari tengahnya. Ya, dicari tengahnya. Nah, kemudian ini dia masuk setengah sampai 1 cm. Ya, masuk ke dalam sini. Ini saya masuknya setengah aja. Ya. Nah, tuh ya. Jadi masuk nanti titiknya di sini. Oke, sudah. Kemudian ke bagian belakang, di titik yang pertama, itu naiknya sama 2 cm. Ya, jadi kita buat naiknya 2 cm. Ya, saya ketik.
Nah, di titik yang kedua, dia naiknya 1 senti. Ini, ya, 1. Nah, yang ini biasa aja, nggak usah ditambahkan. Ya, kalau sudah, tinggal kita buat garis yang apa namanya sesuai lengkungannya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi, saya hapus dulu, saya hapus. Jadi deh, selesai. Oh my god. Ya, jadi seperti itu. Juga saya ukur, saya tarik garis. Gitu. Ya, jadi ada 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena lengan lonceng itu mengembangnya di bagian bawah, ya berarti cara mengguntingnya gimana? Cara guntingnya gimana? Digunting dari bawah ke atas. Iya, ya. Tapi ke atasnya nggak boleh putus, ya. Ataupun misalnya kamu membuat Kamu membuat pakai dorslah, biasanya kan gampang banget putus gitu ya. Itu nggak apa-apa. Cuma ketika ditempelkan berarti dia harus disatukan lagi gitu ya di sininya ketika menempelkan. Ya, jadi intinya bagian atasnya tidak boleh dilebarkan, tetapi bagian bawahnya aja, gitu ya. Nah, pembagiannya ini nggak harus 6. Boleh kalian cuma 4, gitu ya. Boleh 8, lebih banyak lagi, itu terserah, gitu ya. Nanti kalau sudah dibuat, kemudian dikepakkan, tinggal dilebarkan. Nah, dilebarkannya ini berapa? Ya, dilebarkannya ini juga terserah. Misalnya mau 3 cm, mau 4 cm, gitu ya. Jadi opsional bukan opsional, tergantung desain yang diinginkan. Kalau misalnya mau besar ya berarti dibukanya lebar, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 gitu ya di masing-masing ini. Nah, nanti kalau sudah harus dibuat garis pola yang baru. Karena sering banget nih mahasiswa ketika sudah, ini kan ceritanya doslah nih ya. Doslah kamu tempel-tempel, kamu kasih jarak gitu ya, tempel, kasih jarak. Nah, udah ditempel-tempel tapi nggak dibuat nih garis barunya. Itu sering banget yang seperti itu. Nah, biasanya itu kalau di tugas saya kurangi nanti nilainya. Ya, jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan nggak untuk lengan lonceng? Oh, saya mau nanya, Ibu. Boleh. Untuk lengan lonceng itu kan kita kan dibagi 6. Terus itu kita ditambahin jarak bisa 5, 6. Itu ada maksimalnya nggak, Bu? Biasanya walaupun desain, sesuai desain itu biasanya paling besarnya berapa, Ibu? Nggak bisa kayak gitu, Kesha. Kan kalau kalian, apalagi kamu udah fashion show ya, udah pernah. Itu kan desain juga bisa macam-macam banget. Jadi benar-benar disesuaikan sama desain. Intinya gini, kamu mau dibesarkannya 5, sesuai nggak sama desain kamu? Kalau ternyata masih kurang besar, ya berarti kurang, dibesarin lagi gitu. Jadi nggak ada sebenarnya batasannya harus bagaimana. Yang penting sesuai nggak dia sama desain, udah patokannya gitu aja. Gitu ya. Nanti kalau kalian udah mulai ya, misalnya udah mulai desain produk 1, 2 sampai fashion show, itu yang dilihat desain kalian yang awal ketika pakaiannya udah jadi, gitu ya. Bajunya udah jadi, kemudian desain awalnya dilihat, dibandingin mana nih sesuai nggak. Ya, nih kakak tingkat kalian nih yang kemarin yang sekarang mau fashion show, kemarin habis fitting 2 itu sambil lihat desain, lihat desain, terus lihat fitting. Oh, ini kok kurang besar lengannya, di gambar kamu besar loh, bagus loh gambar kamu gitu. Nah, berarti lengannya dibesarin lagi nih karena nggak sesuai sama desain gitu. Ya, jadi disesuaikan. Oke, saya lanjut. Nah, ini lengan puff yang tadi ya. Jadi dia seperti lengan bishop, tapi dia versi pendeknya nih. Jadi atasnya itu dia licin, tidak ada kerutan, baru bagian bawahnya ada kerutan ditambah dengan mansef atau bis. Gitu. Ya. Nah, di sini saya polanya pakainya sama ya, tapi boleh beda gitu. Ya, di pembagiannya maksudnya ya. Di sini kan saya baginya 6 juga ya. Kalian boleh mau 4, mau 8, mau berapa itu tadi ya, tergantung kalian mau buatnya banyak mau lebih besar gitu. Intinya sesuai desain ya. Nah, yang kalian lihat bedanya apa di lengan puff sama lengan lonceng tadi? Bedanya apa?
Ada tambahan 2 sampai 3 cm ke bawah. Yang mana? Yang dari antara 3 dan 4. Ya. Ya. Kok Keisha mulu sih? Yang kuliah kan bukan Keisha sendiri, yang lainnya nggak ada jawab nih. Ya, jadi bedanya kalian bisa lihat di sini. Keisha jangan jawab lagi ya, udah cukup. Nah, Ya, Ibu. ini apa namanya? Untuk apa sih 3 cm? Ada yang bisa tahu nggak? Untuk apa sih diturunin 3 cm? Untuk buat manset. Buat manset. Manset ini nih nggak ada buat manset. Ini manset nih. Buat kerutnya bukan, Bu? Kerut ini kerutan, udah dilebarkan, ya kan? Udah dilebarkan buat kerutan ya. Kalau nggak dilebarkan nggak bisa berkerut. Jadi untuk apa nih yang 3 cm? Buat kampung, Bu. Bukan. Di sini saya kan kita kayaknya udah pernah atau saya di kelas lain ya bilang di konstruksi kita nggak usah buat kampung. Ya kita buat polanya aja. Kita nggak bicarain kampung di sini. Apa coba? Untuk ngebentuk puff-nya, Bu, biar lebih puff. Iya, untuk ngebentuk ini nih, kalian lihat nggak di sini? Ya, ini ditambah 3. Ini boleh juga, nggak harus 3. Kalau misal di sini, misalnya tangannya mau besar banget gitu ya, terus gelembungnya mau besar lagi. Nah, ini bisa, mau 5, mau 6. Tuh, boleh di sini. Ya, tergantung kamu besarnya mau seberapa. Tapi kalau nggak pakai puff, nggak pakai apa? Kalau nggak turunin boleh nggak sih? Fadila deh, Fadila. Kenapa? Tadi, menurut kamu nih harus nggak sih diturunin? Fadila Agustin, Iya, Ibu. kenapa? Agar puff-nya kelihatan. Emang kalau nggak diturunin nggak kelihatan puff-nya? Gimana? Boleh nggak pakai kayaknya sih. Tadi katanya pakai sakit, sekarang nggak boleh. Boleh nggak pakai. Padahal kamu udah benar yang atas waktu jawaban pertama. Nanti puff-nya nggak kelihatan. Ya benar nggak kelihatan jadinya. Karena kalau misalnya nggak ditambahin 3, nanti nggak ada gelembungnya tuh. Langsung lurus. Langsung lurus ke mansetnya. Bagus nggak kira-kira kalau kayak gitu? Kurang bagus gitu ya. Jadi sebaiknya kalau ada kerut diturunkan ya, jangan pelin-pelan kayak Fadila ya. Jadi diturunkan ya. Nah, turunnya itu besarnya semana? Nah, itu tergantung desain yang mau kamu buat gitu. Kalau dia makin lebar, biasanya turunnya makin banyak. Ada di mana mata kuliah manipulation pattern ya, waktu itu buat paling benar-benar besar banget sampai dia tapi atasnya dibesarin sampai 20 cm atas ya, supaya sesuai dengan desain. Jadi nggak ada tuh batasannya cuma boleh 3 cm doang atau 5 cm, enggak. Jadi sesuai dengan desain yang mau buat gitu ya. Oke. Lalu mansetnya, kalau misalnya nanti ada pola seperti ini ya, mansetnya juga jangan lupa dibuat gitu ya, seperti ini. Oke. Nah, ini yang lengan bishop ya. Lengan bishop di sini sebenarnya sama ya, sama aja. Tinggal dipanjangin gitu ya, ininya tinggal dipanjangin, kemudian dibagi-bagi juga. Kebetulan di sini saya juga 6 lagi buatnya. Sekali lagi ini nggak harus 6 ya, bisa lebih banyak, boleh lebih sedikit gitu ya. Sama juga pembagiannya gitu ya. Di sini saya nggak tulis pembagiannya, kalau nggak salah saya 4 cm deh di sini gitu ya. Jadi tapi terserah, boleh 3, boleh 4, boleh 5 gitu ya. Nah, seperti ini sama sebenarnya sama lengan puff, cuma dipanjangin aja gitu ya, sama dikasih manset. Ya, tuh. Saya lanjut lagi. Di sini ada lengan balon. Nah, lengan balon itu kan yang tadi atasnya dikerut, bawahnya dikerut. Nah, ini saya contohnya di sini di baginya 4 nih, ya cuma 4. Nah, saya buat garis-garis, kemudian saya potongnya putus gitu ya. Lalu saya beri jarak. Nah, ini juga sekali lagi jaraknya terserah ya mau berapa. Nah, karena di atas dan bawah itu ada kerutan, berarti dinaikkan atas dan bawahnya.
Ya, atas dinaikkan, bawah diturunkan, kemudian dibuat garis yang baru. Nah, ini yang seringnya deh mahasiswa ya, udah pecah pola seperti ini, tapi nggak dibuat garisnya yang baru. Nah, itu kan belum selesai polanya, gitu ya. Biasanya kalau di ujian tuh suka saya kurangi nilainya kalau misalnya seperti itu, karena belum selesai. Ya, jadi jangan lupa dibuat lagi garis yang baru, gitu ya, yang atasnya juga, gitu ya. Sama gambar mansetnya jangan lupa, gitu ya. Saya rasa nggak susah ya, ini lengan balon hampir sama seperti yang tadi, lengan puff, lengan shop ya, kemudian lengan balon, tinggal atasnya juga dibuka gitu. Kemudian di sini ada lengan kop. Nah, ini dia nih contoh lengan kop yang tadi saya bicarakan. Atasnya ada ada kerutan, tapi bawahnya licin. Jadi diukur aja nih lingkar ujung lengannya berapa. Gitu ya, dibuat misalnya seperti ini nih. Ya, berapa? Dibuatnya sama polanya begini juga, rubah polanya, tinggal pecah polanya yang berubah. Ya, kalau dari tadi diguntingnya dari bawah, atasnya tutup. Nah, kalau sekarang dari atas nih, dari atas digunting, bawahnya tapi nggak putus gitu. Ya, jadi dibuat seperti ini. Nah, ini jangan lupa ini dinaikkan karena kalau enggak nanti ininya nggak gelembung, gitu ya, nggak ada gelembungnya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang lengan tulip. Dari pola lengan, ya, ini saya bagi 3, gitu ya. Dan sebelah sini juga saya bagi 3. Ini sebenarnya nggak harus sih ini bagi 3. Sekali lagi sesuai dengan desain. Karena desainnya saya maunya dari sini. Boleh aja kalau dari sini doang, gitu ya. Buatnya jadi garisnya ke sini, boleh. Ya, tergantung desainnya. Nah, kalau saya buatnya mau agak ke sini, berarti saya di sini saya bagi 3 aja. Ya, jadi sepertiga pertama saya tarik garis seksi, gitu ya. Nah, ini juga nggak harus nih tengah-tengah di sini dibagi 2 gitu ya, harus melewati titik tengah sini nggak harus. Ini kebetulan aja tadi kan itu panjangnya 25 ya, jadi sisanya ini pas gitu, pas tengah-tengah dilewatin. Jadi saya bagi 2. Nah, sebenarnya nggak harus juga gitu ya, tergantung gambar polanya tuh bagusnya bagaimana gitu ya. Jadi ini nggak wajib. Kalau ukurannya panjangnya 25 sih kebetulan pas gitu ya. Nah, kemudian yang ini juga sama, saya ambil sepertiga ya dari lengan yang bawah ini, lalu saya tarik garis ke sini, melengkung. Nah, lalu ini ya, yang ini saya dapat dari sini. Ya, dari sini nih. Sini. Tuh. Saya gunting, saya jiplak, saya gunting, ini jadi. Gitu ya. Lalu yang bagian yang ini adalah dari sini, ya sini, sini. Nah, jadinya ini deh. Nah, baru deh di bawah itu, ya ini kan udah didoslah nih kamu tempelin, udah didoslah udah kamu gunting. Nah, ketika ditempelin, ininya dirata ini dilurusin. Nah, ini kan miring nih posisinya tuh, miring kan posisinya. Nah, ini tinggal kalian lurusin posisinya gitu ya, jadinya ini lebih landai lagi. Terus yang sebelah sini tempel sebelah sini. Jadi deh polanya begini. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Bayang, Bu. Ya, jadi dikutip dulu, ya, didoslah, digunting satu bagian ini, kemudian yang ini juga. Nah, kalau udah digunting, ketika ditempel, bagian ininya dilurusin tuh di sini. Lurus, ya, jadi seperti ini. Jadi nanti di bagian sininya nggak ada jahitan, ya, jadi dia langsung nanti. Ya, oke. Udah, saya rasa tinggal satu lagi. Ini adalah lengan setali, karena lengan reglan itu nanti saya berikan di analisa konstruksi 2. Ya, di konstruksi 2 kita belajar lengan reglan. Kalau di konstruksi 1 kita sampai lengan setali aja. Lengan setali yang kimono gitu ya. Nah, di sini ada cara pembuatannya. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ini apa nih? Titik apa nih yang ini? Bahu tertinggi bukan? Titik bahu tertinggi, betul. Yang ini adalah bahu terendah, ya. Jadi dari bahu tertinggi dia turun 1 senti tuh, ya. Dari bahu tertinggi turun 1 senti, tarik garis ke arah bahu terendah, diluruskan terus,
Ya, jadi dari sini ke sini diluruskan terus. Nah, lalu diukur panjang bahu. Ya, sampai panjang bahu aja. Gitu. Ya. Nah, baru dari panjang bahu ini menyiku ke bawah 3 cm. Ya, diturunkan nih. 3 cm. Nah, setelah turun 3 cm, baru dari sini diukur panjang lengannya. Ya, dari ujung bahu terendah melewati 3, gitu ya, diukur panjang lengannya. Berapa? Misalnya 25 gitu atau 30 gitu ya. Nah, ini diukur panjang lengannya, baru nanti tarik garis ya, menyiku dari sini, menyiku lagi ya, garisnya ke bawah. Nah, di sini diukur setengah lingkar bawah lengan dikurang 1. Jadi kalian ukur nih di sini nih lingkar bawah lengannya berapa nih sekelilingnya. Misalkan berapa ya? 30 berapa sih? Misalnya 36 misalnya ya. 36 setengahnya berapa? 18, Bu. 18 dikurang 1 berarti 17. Nah, berarti dari sini ke sini panjangnya adalah 17 cm. Ya, sudah sampai titik sini. Nah, kalau buat baju lengan setali, bajunya biasanya nggak pas. Bajunya biasanya longgar. Gitu ya. Nah, ini bajunya juga dilonggarkan nih, kalian lihat nih, digeser nih. Digesernya ini 2 cm. Ya, boleh lebih dari 2 boleh, tergantung nanti desain, sekali lagi tergantung desainnya berapa. Gitu ya. Nih, kemudian saya geser 2 cm, tarik garis gitu ya. Nah, baru nanti tinggal dibuat garis lengkungannya. Sini. Dari titik yang tadi. Ya, dibuat garis lengkungannya. Seperti itu. Oke, itu yang pola depan. Ya. Nah, yang pola belakang, nih, kalian kan tadi di sini udah diambil ya 1 cm, hilang kan ya. Yang atas tuh udah kehilangan 1 cm. Nah, ditambahinnya di sini di belakang tuh. Ya, jadi pola belakang dari bahu tertingginya itu naik 1 cm. Gitu, ya. Dari bahu tertingginya naik 1 cm. Kalau yang pola depan dari bahu tertingginya dia kan turun tuh. Ya, berkurang. Nah, yang pola belakangnya dinaikkan. Ya, dari pola belakang dinaikkan 1 cm di bahu tertinggi, di bahu terendahnya naiknya 2 cm. Jadi di sini naik 1, di sini naiknya 2. Gitu. Ya, baru diukur ya sampai sini, diteruskan garisnya terus. Jadi bikin garisnya panjang. Langsung, ya. Nah, panjang bahu itu diukur dari sini nih. Dari bahu terendah diukur panjang bahunya. Berapa? Gitu, ya. Lalu sama turun 3 cm, di sini siku-siku ya garisnya. Siku, kemudian ukur dari bahu terendah panjang lengannya. Tadi misalnya 25 ya. Jadi dari bahu terendah melewati titik 3 cm ini ya. Tarik garis ke sini adalah panjang lengan. Gitu ya. Baru kita tarik garis ke bawah, ini ukurannya setengah lingkar bawah lengan ditambah 1. Kalau 36 jadinya berapa? 16. Ya, jadinya 19 ya, jadi lebih panjang nih di sininya. Nah, baru nanti sama yang pola belakangnya juga dikeluarkan 2 cm, tarik garis gitu ya. Baru dibuat garis lengkungannya. Seperti itu. Ada yang belum paham sampai sini? Ada yang mau bertanya sampai sini?